وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسلنا إلى طريق القويم، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat telah dilimpahkan kepada kita hingga kita mendapat hidup dengan rukun, damai dan kerabi kenikmatan bumi Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita ini ada sebuah tempat yang sangat mulia, yang sangat agung di permukaan bumi, yaitu adalah masjid. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan, yaitu masjid ini ada beberapa surah dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah secara langsung yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini menandakan bahwa masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Maka oleh sebab demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mendirikan salat. Maka seyogyanya di mana masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini kita makmurkan dengan mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, dan juga dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan sosial, ekonomi kemasyarakatan, yaitu di masjid-masjid tersebut. Kenapa? Karena fungsi masjid adalah untuk membentukkan karakter umat, untuk membentuk yaitu seorang muslim mukmin at-taqi yang bertakwa, yang berjiwa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, marilah kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, di mana di situ adalah nilai-nilai keimanan seseorang yang lahir dari kesungguhannya, keistiqamahannya di dalam makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka seyogyanya lah di mana kita sudah mendekati bulan suci Ramadan yang sudah di ambang pintu, tinggal menghitung dengan jari. Sekitar 7 atau 6 hari lagi kita sudah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka marilah kita makmurkan masjid-masjid Allah di permukaan bumi ini, karena disitulah letaknya seorang mukmin itu hatinya senantiasa mu'allaqun bil masajid, yaitu bergantung dengan masjid. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan naungi dengan sebuah naungan yang tidak merasakan panasnya dari matahari yang begitu panas, sejengkal dari kepala. Maka pada waktu ada 7 golongan manusia mendapat sebuah yaitu kekhususan, sebuah yaitu A+ yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang mana hatinya itu selalu terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka terpaut hati itu adalah ketika sholat 5 waktu sehari semalam, dimanapun dikumandangkan azan, di situ hatinya tergugah, seraya dia merasa takut, merasa
terbangkit untuk bangun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah. Mereka adalah orang-orang yang memurkan masjid itu, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian walam yakhsha illallah, tidak dia ada takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada kemiskinan, tidak takut kepada musuh, tidak takut kepada hewan-hewan yang berbahaya, tapi dia hanya pelampiasan ketakutannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal mu'minin, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia yaitu keimanannya, tidak sia-sia yaitu keislamannya, karena mereka adalah orang nomor 1 di permukaan bumi ini, di mana mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakmurkan masjid juga dengan ta'allum, yaitu dengan belajar, mengajar, menyampaikan ilmu-ilmu agama di masjid-masjid tersebut. Maka bagi mereka yang berkorban dengan harta, yang berkorban dengan waktu, yang berkorban dengan tenaga untuk kegiatan-kegiatan ta'lim, kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, pengajian-pengajian di masjid itu, itulah mereka mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian beruntunglah orang-orang yang senantiasa menggunakan waktu kehidupannya itu di mana hatinya senantiasa terpaut dan rindu kepada masjid-masjid ketika dikumandangkan azan, ketika ada pengajian-pengajian, ceramah agama dan juga keislaman yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, baik itu infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Maka menjadi juga masjid itu sebuah tempat bagaimana untuk mengembangkan ekonomi umat, sehingga di masjid ada baitul malnya, ada tempat di mana orang fakir miskin, tempat di mana ada tamu-tamu Allah yang datang dari luar, disediakan yaitu minuman, disediakan makanan, dilayani. Maka itulah yaitu khadamul Masjidil Haram, orang yang berkhidmat, orang yang bekerja di Masjidil Haram itu digaji oleh orang-orang kaya, yaitu di Arab Saudi tersebut. Maka oleh sebab demikian gaji-gaji mereka itu akan menjadi amal jariah, sedekah jariah bagi orang-orang yang berinfak di masjid tersebut. Sehingga masjid yang kita lihat, masjid yang megah, masjid yang bersih, masjid yang yaitu wangi dan indah, sehingga hati kita itu terasa seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah dosia singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel TV Dakwah Ulama untuk menyebarkan dakwah, kemudian share dan juga untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.